Guys, apa kabar? Gua Aditya Loji. Welcome back to the sneakers review. Ya, kali ini gue mau ngebahas sebuah sepatu karena kemarin teman-teman di komen bilang, wah akhirnya bahas Adidas lagi. Ya sebenarnya justru gue emang pengen bahas Adidas lagi, terutama di sepatu yang ini, sepatu yang dulu sempat hype-nya gila-gilaan, bikin orang antri yang pengen nginep gila-gilaan, tapi kemudian pudar. Dan kenapa menurut gue sepatu ini masih worth the cop? Sebelum kita mulai, of course, welcome back to the sneakers. So guys, kenapa gue memutuskan untuk mereview sepatu ini sekarang? Karena memang ya intinya apa ya, sepatu ini tuh kayak dilupakan. Sementara design wise menurut gue sepatu ini tuh gila-gilaan, keren banget, didesain oleh salah seorang desainer key-nya Adidas, yaitu Nick Galway ya. Kalau teman-teman yang sudah sering nonton YouTube gue pasti tahu gue sering ngomongin orang ini ya. Dan kita langsung lihat aja sepatunya ya. Tapi khusus artikel ini gue perlu melakukan sebuah komparasi dengan versi lamanya karena banyak sekali yang nanya ya. Oke. Kita tentunya akan membahas ini dia NMD R1 OG Colorway 2022 ya. Ketika gue nge-cop ini dan gue nge-storiesin di stories gue, banyak banget yang nanya bedanya apa sih sama yang 2017 dan 2015, bedanya apa, nyamannya beda kah, harganya beda kah gitu ya, dan apakah ini masih menggunakan bahan yang sama. Akan gue jawab di konten ini ya, tapi gue akan ngasih perbandingan dulu, dan dimana pembandingnya itu adalah ya NMD R1 juga. Tapi kebetulan gue nggak ada yang OG-nya, karena OG-nya udah gue jual. Intinya gue menemukan bahwa selama ini gue salah beli size, dan gue belum menemukan size yang tepatnya, jadi gue akan melakukan sebuah komparasi dengan siluet R1 juga ya, tapi dengan colorway yang berbeda. Oke, dan ini adalah pembandingnya ya. Ini adalah sama-sama NMD R1 juga, sorry bukan OG ya. Pertama gue akan ngasih lihat teman-teman dari boxnya dulu. Boxnya tuh mirip-mirip ya, cuman kayak warnanya berbeda nih. Gue nggak tahu karena ini disamakan usia atau gimana, tapi yang rasanya sih yang gue lihat warna yang ini agak lebih pudar daripada yang ini, lebih mengkilat gitu ya. Tapi teksturnya sama, ada 3 stripes gitu ya, dan bagian labelnya juga mirip-mirip. Nih bedanya dia ada lambang sepatunya, benangnya itu nggak ada lambang sepatunya. Oke guys, jadi cuman kayak siluet doang dan putih, tapi poinnya itu benar-benar ada siluet sepatunya. Itu aja sih yang membedakan ya, tapi sisanya nggak ada yang beda. Oke. Emang sebenarnya mau gua bandingin dengan apa sih si sepatu ini ya? NMD R1 OG Colorway ini akan gue bandingkan dengan NMD R1 Foot Locker Special Edition yang keluar sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah. Dan ini waktu keluar tuh resale gila-gilaan, hanya kalau di Eropa kalau nggak salah warnanya ini, atau di Amerika gue lupa. Jadi hanya di satu benua itu saja harga resale tuh kalau nggak salah nyampe di hampir 8 jutaan yang ini ya. Tapi gimana caranya, kalau nggak salah gue dapet waktu itu dengan harga retail ya. Oke, dan apa sih bedanya tadi dan ini? Gue akan breakdown dulu guys. Oke. Yang jelas kita akan mulai dari uppernya. Oke, untuk uppernya NMD R1 ini ya, kalau dibandingkan dengan yang OG zaman dulu, of course berbeda. Dia masih sama-sama pakai prime knit ya, tapi shape-nya, shape-nya zaman dulu tuh dia benar-benar kayak sok, tapi yang ini dia ada inline-nya, jadi dia nggak kayak sok gitu. Justru dia mirip sama shape-nya NMD R1 Foot Locker ini ya. Shape-nya jadi kayak sock shape ya, gue sebut sock shape. Kemudian satu lagi yang membedakan yang lumayan ketara banget, kalau teman-teman lihat di sini dia nggak pakai insole, jadi langsung ke boostnya. Mungkin Adidas pada waktu itu ingin ngejual sensasi boost, tapi kalau di sini ya dia pakai insole dulu, jadi benar-benar ada lapisannya baru dia ke boost, dan ada tulisan Adidasnya gitu di sini ya. Jadi ini langsung ke boost, ini enggak, dia pakai insole. Kemudian di bagian padnya ya, teman-teman bisa lihat, di bagian pad di sepatu yang 2022 ini dia ada kayak glitter-ish, lapisan glitter gitu, tapi yang ini tuh langsung jadi polos-polos aja, dia ke tabnya langsung. Di tab yang ini tuh dia ada lapisan glitternya, gue nggak tahu buat apa sih, apakah cuma buat sensasi glitter-ish aja atau ada fungsinya, tapi gue nggak tahu. Kemudian di bagian belakang ya, di bagian
heel capnya, heel counternya juga berbeda. Yang di sini tuh kayak masuk ke dalam ada jahitannya, sementara kalau yang ini tuh lebih kayak ada timbul, ada tekstur timbulnya, nuansa timbulnya kayak gitu ya. Full tap gak ada yang beda sama sekali, nggak ada yang beda. Nah, satu lagi juga membedakan, kalau yang dulu tuh yang OG yang dulu dia prime knit aja, uppernya polos prime knit ya. Yang sementara di sini tuh jadi ada kayak pelapisnya, jadi kayak ada lapisan neoprennya. Jadi begitu dimasukin ke dalam kaki kita, sepatunya jauh lebih nyaman. Ini pun ya, R1 yang ini pun, ini paddingnya atau pelapisnya tuh hampir nggak ada dan tipis banget. Jadi teman-teman bisa ngerasain, kalau ini mesh ya, teman-teman bisa langsung ngerasain, hampir bisa ngerasain meshnya. Tapi kalau yang ini dia luarnya tetap prime knit, tapi dalamnya dikasih lapisan semacam neopren gitu. Jadi masuk ke dalam sini tuh kayak kita lembut banget. Lalu yang membedakan adalah density boostnya. Di sini gue udah nyobain NMD R1 2016-2017 lebih keras daripada ini. Somehow di yang ini ya, edisi yang lama, lo akan terganggu dengan padnya, dengan tabnya, apalagi yang di bagian sininya nih. Tapi ini nggak sama sekali. Ini bagian tabnya itu tidak mengganggu sama sekali, ini juga tidak mengganggu sama sekali. Jadi it's almost perfect buat gua karena empuk dan nyaman, tidak ada gangguan. Di dalamnya pun juga enak. Hanya saja yang membuat gua kurang serak sama yang ini, talinya ya, tali di NMD itu kan nggak ada gunanya ya. Entah kenapa kok dia nggak bikin yang pendek aja talinya, karena nggak ada gunanya juga. Dan tali panjang ini tuh gampang copot, gampang banget copot. Jadi gue mesti ngikat 2 kali ya, atau gue mesti ngikat benar-benar kencang sampai dia kuat baru enak dipakai jalan. Kalau nggak gampang banget copot gitu ya. Oke, sementara di sini itu banyak pakai flat laces, beda sama yang ini dia pakai round laces, lebih gampang copot. Gue nggak tahu kenapa diputuskan untuk dengan round laces seperti itu gitu ya. Oke guys, selain daripada itu hampir nggak ada bedanya sih. Outsole juga masih sama. Oke, tuh sama R1 ya, sama, tapi 2022 jelas lebih nyaman daripada yang ini. Itu yang bisa gue kasih tahu ya, dari segi upper, kemudian dari segi boostnya. Oke, guys, banyak sekali yang bilang bahwa sepatu ini tuh udah nggak seru, udah nggak hype gitu ya. Tapi justru menurut gue orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh justru mengakui sendiri bahwa mereka zaman dulu termakan hype. Ya, sementara banyak juga follower gue yang mereka nggak peduli, ya udah beli aja kalau gue suka. In fact, this is a very comfortable shoe dan mungkin mereka udah nyaman banget sama sepatu ini, jadi malas untuk milih siluet lain. And itu yang bisa gue ceritain sih, bahwa if you love an NMD, just love it, forget about the hype ya, jangan pedulikan hype-nya. This is a great shoe, this is one of the great silhouette sih menurut gue yang Adidas pernah lahirkan gitu ya. Salah satu contoh sukses dari sebuah, gue bilangnya retro future, di mana sepatu ini tuh mengambil banyak sekali landscape atau banyak sekali referensi dari sepatu lama dan dirubah menjadi satu sepatu yang bener-bener baru. Jadi gue masih suka NMD sampai sekarang. I think this is one of the most iconic silhouette. Ada di mana ya? Salah satunya ada di Hype Official ID, itu ada di Plaza Senayan lantai 3, pas banget di depan Sogo department store. Ada ya, ini harganya 2,3 juta rupiah, 2,3 juta rupiah. Oke guys, bisa didapetin, tapi gue nggak tahu ketika gue ngepost ini size-nya masih ada banyak atau udah bolong-bolong, tapi kayaknya udah, ya berdoa aja masih ada gitu, karena ketika gue ngepost kemarin tiba-tiba kok kayak banyak yang keluar sepatunya dan ya gitu sih. Dan gitu aja mengenai NMD R1 OG Colorway 2022 ini ya. Menurut kalian bagaimana ya? That's the deep review. Menurut gue ini adalah sepatu yang worth the cup, masih enak sekali dipakai ya, dan pokoknya ciamik lah gitu ya. Gue sangat suggest kalian, kalau kalian nggak peduli sama hype, untuk membeli sepatu ini karena ini gampang banget dipakai ya gitu. Oke guys, gitu dari gue Aditya Logi. Jangan lupa follow Instagram gue @aditya_logi for daily fit. Oke, satu lagi gue lupa men, sizing true to size, don't go half down, don't go half up, go true to size. Dengan true to size kalian akan tetap ngejaga shape dari NMD yang cool banget ini. Oke guys, itu aja dari gua. Jangan lupa follow Hype ya, untuk kalian bisa mendapatkan sepatu-sepatu kayak gini yang keren ya. Dan nyalain loncengnya ya, baik di Instagram maupun di YouTube, supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gua. Gitu aja dari gua. Apakah kalian akan nge-cop NMD atau enggak? Tinggalin komen di bawah. Gua Aditya Logi signing off. This is NMD R1 OG Colorway 2022. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.